Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita dari kelas A jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan instruksi dari tes tersebut. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dari tes tersebut. Yang pertama yaitu tes APM. Tes APM merupakan salah satu alat tes nonverbal yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam hal pengertian dan melihat hubungan-hubungan bagaimana gambar yang tersaji serta mengembangkan pola pikir yang sistematis, dan penyajiannya dapat dilakukan secara klasikal dan individu. Tes APM ini disusun oleh Revan pada tahun 1943, namun baru dimulai sejak tahun 1970. Dan tes ini terdiri dari 48 soal yang terdiri dari 2 set. Yang pertama yaitu set 1. Set 1 yang terdiri dari 12 soal. Tes ini digunakan sebagai latihan sebelum mengerjakan tes set 2. Tetapi hal ini tidak perlu diungkapkan kepada tes tim. Yang kedua itu set 2. Set 2 yang terdiri dari 38 soal. Semua soal pada set 2 memiliki pola yang sama persis sama pada saat tes 1, hanyalah jumlah soal lebih banyak dan secara bertahap soal-soalnya menjadi sukar. Dalam mengenangkan tes ini ada prinsip yang harus diperhatikan, yaitu menjaga ketegangan, tidak perlu interupsi, dan tester melakukan supervisi kepada testi. Selanjutnya yaitu tujuan tes APM. Yang pertama itu untuk mengukur kemampuan intelektual orang normal tanpa batas waktu umur dan dipakai di atas 11 tahun. Yang kedua itu digunakan untuk kemampuan observasi. Yang ketiga untuk mengukur tingkat intelijensi. Yang keempat untuk analisis tujuan. Yang kelima yaitu tes APM bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan efisien intelektual untuk membedakan secara jelas antara individu-individu yang berkembang intelektual lebih dari normal, bahkan yang berkemampuan intelektual superior. Selanjutnya langkah-langkah tes APM. Yang pertama itu silahkan diisi lembar jawabannya seperti identitas yang tertera dalam tes. Yang selanjutnya teman saya akan membagi buku tesnya sesuai dengan instruksi saya. Yang ketiga, sebelum dijelaskan pengerjaannya, dipersilahkan kepada kalian agar kiranya melakukan hal yang tidak akan mengganggu nantinya, seperti ke WC. Yang keempat, silahkan buka buku tesnya, tertera contoh tes di awal. Ini dia contoh tesnya. Selanjutnya yaitu tes Tiki. Tiki adalah salah satu rangkaian tes untuk menentukan tingkat kecerdasan individu. Tiki adalah alat ukur yang dibuat dari kerjasama Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Tes Tiki terbagi menjadi 3. Yang pertama itu Tiki dasar. Tiki dasar merupakan tes intelijensi yang paling awal dan ketiga tes yang ada. Tes intelijensi ini dibentuk untuk anak-anak yang ada pada tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama kelas 2. Tiki dasar mengukur intelijensi dengan berhitung angka. Kedua itu Tiki menengah. Tiki menengah merupakan alat tes intelijensi kedua dalam rangkaian Tiki yang diperuntukkan untuk yang berada pada tingkat sekolah menengah pertama kelas 3 dan hingga sekolah menengah atas. Pada Tiki menengah, peserta tes akan diminta untuk berhitung angka, pembangunan bagian, menghubungkan kata, eksekusi, gambaran, meneliti. Ketiga yaitu Tiki tinggi. Tiki tinggi menjadi alat tes intelijensi yang termasuk dalam rangkaian Tiki yang berada paling akhir dan memiliki tingkat kesusahan yang paling kompleks dan dalam Tiki. Tiki tinggi sendiri diperuntukkan bagi individu yang ada pada tingkat perguruan tinggi serta orang dewasa. Selanjutnya itu tujuan tes Tiki. Tujuan dari dibuatnya tes ini adalah untuk melihat standar intelijensi di Indonesia serta membuat alat tes intelijensi yang berdasarkan norma Indonesia dan manfaatnya agar dapat mengetahui standar intelijensi. Itu langkah-langkah pengerjaan tes Tiki. Yang pertama yaitu testi diminta untuk mencocokkan angka ataupun huruf yang sama. Jika sama maka ditulis di tengah garis S, dan jika tidak sama testi menulis TS, begitu seterusnya hingga soal selesai. Contoh tes Tiki seperti ini. Adik-adik ingin melakukannya secara daring, bisa adik-adik klik di kolom deskripsi. Contohnya seperti ini.
Itulah penjelasan instruksi dari pengerjaan tes APM dan tes TIKI. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.